Oke ya, kita lanjutkan. Jadi tadi bentuk dari keuntungan. Jadi kalau digabungkan ya, kalau bentuk dari ini bentuk dari kerugian ataupun keuntungan si pembeli put option, gitu ya. Nah, kalau dari sisi penjualnya, keuntungan maksimum dari sisi penjual put option itu ya adalah si harga premi tersebut. Sedangkan kerugian maksimumnya terjadi pada saat harga turun mencapai angka 0. Jadi ya kebalikannya tadi dari si pembeli put option, gitu ya. Sehingga kalau mau digambarkan bentuknya adalah seperti ini. Jadi penjual akan mendapatkan keuntungan ketika harga ya lebih tinggi, harga saham lebih tinggi daripada strike price, karena si pemegang put option tidak akan mengexercise option tersebut, tidak akan mengexercise opsi tersebut. Ya, tapi kalau misalkan harga saham underlying asetnya ternyata lebih rendah daripada strike price, pemegang put option pasti akan menggunakan haknya, gitu ya, akan menggunakan haknya untuk menjual saham tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Dan kita sebagai penjual put option mau tidak mau harus membeli saham tersebut. Jadi kita mengalami kerugian. Ya, jadi kebalikannya saja daripada si pembeli put option. Oke, ya, jadi opsi ini biasanya digunakan oleh investor untuk melindungi ya portofolio. Jadi hedging ketika terjadi penurunan dari harga pasar, atau juga kita melakukan spekulasi. Jadi kalau ketika kita melakukan spekulasi, kita mau mendapatkan keuntungan, kita lihat bahwa oh ternyata harga saham dari suatu perusahaan itu akan naik. Nah, kita mau beli, kita mungkin akan beli call option, gitu ya. Kita akan manfaatkan call option tersebut. Atau kebalikannya, kalau dia akan turun, kita beli put option, seperti itu. Jadi di sini kalau investor memiliki ekspektasi bahwa harga saham akan naik, biasanya dia akan membeli call option, atau kalau dia punya put option, dia jual put optionnya. Tetapi sebaliknya, kalau investor melihat bahwa harga saham itu akan turun, dia akan membeli put option dan atau menjual call option kalau dia punya, gitu ya. Nah, kemudian penilaian dari opsi. Jadi penilaian opsi sama juga ketika kita kita mengestimasi nilai intrinsik. Jadi sama dengan sama pada saat kita melakukan penilaian saham, penilaian obligasi, yang kita nilai adalah yang kita lihat adalah nilai intrinsik dari saham tersebut, gitu ya. Nah, dalam penilaian opsi, kadang kita melihat situasi di mana harga premi opsi itu melebihi nilai instrik opsinya. Biasanya itu karena disebut dengan nilai waktu atau premi waktu, gitu ya. Oke ya. Nah, jadi ini contohnya gitu ya. Oke, jadi nilai intrinsik dari opsi itu adalah nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan atau di-exercise ya. Jadi kalau tadi kita beli call option harganya 50.000 misalkan, dan ternyata opsi tersebut kita laksanakan, berarti nilai intrinsik dari opsi tersebut adalah 50.000. Tetapi ketika misalkan kita tidak mengexercise opsi tersebut, maka nilai intrinsik dari opsi tersebut hanyalah 0, nggak ada nilai apapun karena kita tidak gunakan, gitu ya. Jadi di sini call option akan mempunyai nilai intrinsik positif jika harga saham lebih besar dari strike price. Kemudian besarnya nilai intrinsik tergantung dari selisih antara harga saham yang sebenarnya dengan strike price. Tapi jika ternyata harga strike price itu lebih besar daripada harga saham,
Berarti kan kita tidak mengexercise opsi tersebut, artinya dia tidak ada nilai sama sekali, nilai intrinsiknya tidak ada, gitu ya. Jadi misalkan sini contohnya adalah call option, strike price-nya itu adalah 950. Kemudian harga saham ya. Jadi tadi ya kita ulang lagi, sebuah call option dengan strike price-nya 950, harga saham saat ini adalah 1000, kemudian nilai instruksinya ada 50. Nah, investor yang punya opsi saham tersebut, dia akan beli saham itu dengan harga 950, kemudian dia jual dengan sesuai dengan harga pasar yaitu 1000. Sehingga nilai instruksinya pasti positif, gitu ya. Pasti positif. Jadi selisih dari harga pasar dengan strike price 50 positif. Itu artinya adalah opsi ini kita dikatakan dengan in the money. Tapi kalau misalkan harga strike price itu lebih besar daripada call option, itu dikatakan out of the money, gitu ya. Dan kita biasanya tidak melakukan exercise pada opsi tersebut. Tapi bila strike price sama dengan harga saham, itu disebut dengan at the money, gitu ya. Jadi biasanya opsi yang berada posisi baik at the money atau out of the money, nilai instruksinya 0 karena investor yang rasional pasti dia tidak akan melaksanakan opsi tersebut, gitu ya. Sehingga nilai instruksinya 0. Untuk opsi yang berada pada in the money itu akan di-exercise, nilai instruksinya adalah selisih dari harga saham dan strike price, gitu ya. Nah, ini tadi ya penjelasan yang tadi. Tadi yang disebut dengan premi waktu tadi, kalau harga opsi melebihi dengan nilai intrinsiknya, gitu ya, premi waktu itu bisa dihitung dengan harga opsi dikurangi dengan nilai intrinsik. Ini contohnya. Oke. Yang terakhir adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga opsi. Jadi yang pertama yang mempengaruhi harga opsi itu adalah harga saham yang menjadi underlying atau yang menjadi patokannya, gitu ya. Jadi biasanya ketika harga saham diprediksi akan naik, harga call option, opsi untuk membeli itu juga akan naik, gitu ya. Karena ya kita bisa membeli saham dengan harga yang lebih murah. Nah, sebaliknya kalau harga saham yang menjadi patokan itu naik, harga put option itu akan menurun. Nah, begitu juga dengan strike price, ya. Kemudian ada expiration date, itu yang akan mempengaruhi. Jadi biasanya semakin panjang waktu expiration date-nya, jatuh temponya, harga dari opsi call ataupun put juga akan tinggi. Tetapi kalau misalkan waktu itu mendekati expiration date, gitu ya, biasanya nilai dari option put ataupun call itu juga akan menurun mendekati waktu jatuh tempo, ya. Kemudian volatilitas harga saham juga akan mempengaruhi harga call. Kemudian tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi harga opsi, gitu ya. Biasanya opsi call itu akan menjadi untung ketika tingkat bunga itu tinggi. Sedangkan sebaliknya put option akan menghasilkan keuntungan kalau interest rate-nya rendah. Yang terakhir adalah dividen yang ditetapkan oleh saham. Sudah kita ketahui bahwa ketika kita melakukan penilaian saham atau nilai saham, ya, nilai instruksi saham, salah satu angka yang digunakan adalah angka dividen. Jadi biasanya dividen yang diharapkan itu akan mempengaruhi harga saham, di mana harga saham itu akan mempengaruhi harga dari opsi, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari yang dijelaskan. Oke, ada pertanyaan?
Silahkan. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Kita ketemu, kalau hari Sabtu pagi bisa nggak ya kita kuliah? Atau kalian ada kelas lain atau ada jadwal lain? Mohon maaf Ibu, kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya anak pertukaran ada kegiatan modul Nusantara. Oke. Oke, kalau ya berarti minggu depan saja kita 2 kali pertemuan, Selasa, Jumat gitu ya? Bisa ya? Jumat bisa nggak kalian Jumat? Kalau Iya Ibu, pertukaran? nanti dikonfirmasi lagi Oh iya. sama teman-teman yang lain. Oke. Kalau jadi hari Selasa insya Allah tetap jam 4 gitu ya. Nanti Jumatnya kita diskusikan lagi gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.